sekuli wa pada bina olah angin banjir putih mulut gelap si. Mohon Bapak Ibu untuk berkonsentrasi ya, tidak berbicara sendiri-sendiri karena Dharma Wacana ini sangat penting yang akan nantinya berguna dan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Injih, sumangga dirmangga. Aum awigena mastu namo sibyam, aum anobadrah kretawa yantu wiswata. Ada dasa aparitase ubidah dewadayada sadabit perhiasan aprayuwa raksitara dewadaya. Semoga segala halangan rintangan dapat kita lewati. Semoga pikiran-pikiran yang bijaksana, gagasan-gagasan yang suci datang dari segala penjuru. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi kita bersama. Swaha ngoten lho Bu nggih. Swaha nika artinya kalau semeton kita tetangga nika amin. Semoga terjadi demikian ngoten nggih. Semoga. Sane maraga suci ide pemangku lanang istri sareng sami sane banget wang yang titiang. Bapak PHDI Kota Surabaya Pak. Tadi ada kelihatan? Oke. Ketua Rumah Tangga Pura barangkali tokoh-tokoh umat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Adik-adik, anak-anakku sekalian, terimalah wakil panganjali saya Om Swastiastu. Angayu bahagia Bapak Ibu di hari yang suci ini, Purnama, kita bersama-sama dapat mengaturkan sembah bakti ke hadapan Yang Widi dalam rangka puja wali Pura Sono Pancagiri, nggih Bapak Ibu. Kita tidak tahu ya Bapak Ibu, apakah odalan yang akan datang itu kita bisa tangkil apa enggak. Ini cuma gimana oke? Karena apa? Apa ikang meritiu tanpa ngareken juga ya tan huninge lawang durus muang durung gawean ya. Karena kematian itu tidak pernah tahu apakah kita sudah menjalankan kewajiban kita ataupun belum. Oleh karena itu, saat ini ayo Bapak Ibu kita benar-benar sungguh-sungguh mengaturkan sembah bakti ke hadapan Ida Sang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa sebagai bentuk bakti kita kepada beliau. Oke Bapak Ibu. Nah, tentu kita bertanya, apakah bakti atau persembahan atau yadnya yang kita jalankan ini berhasil atau tidak? Oke Bapak Ibu. Sampai saat ini memang belum ada tools atau alat untuk mengukur keberhasilan sebuah yadnya. Hasilan dari apa yang kita lakukan, salah satu penyebabnya adalah ketika kita menjalankan sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku. Kalau di dalam kitab Bhagavad Gita saya mengutip Adhyaya 16 Loka 24 itu dengan tegas mengatakan bahwa Tasmat sastra pramanam te karya-karya via pasti tahu jenata sastra widanokna karma kartu viharasi. Jadikanlah kitab suci atau sastra sebagai petunjukmu untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan.
Setelah kita mengetahui hal itu, kita hendaknya menjalankan dan mematuhinya di alam sini. Jadi ketentuan utama sebuah keberhasilan dari apapun yang kita lakukan adalah sesuai dengan petunjuk sastra. Kalau kita dalam agama Hindu tentu acuan yang utama adalah kitab Weda. Nah Bapak Ibu, kalau saya mengutip di dalam kitab Manu Semerti, Adhyaya 7 Sloka 10 itu mengatakan bagaimana sebuah yatnya ini berhasil. Yatnya ini akan mendapatkan Warung Nugraha dari Ida Sanghyang Widiwasa. Di sana dikatakan Bapak Ibu, karyam sawekso saktimca desa kalanca tatwata. Kurute dharma siddhiartan wismarupa punah-punah. Jadi ada dharma siddhiarta. Jadi dharma itu kebenaran yang saya katakan tadi, siddhi itu keberhasilan, arta itu adalah sarana. Jadi dharma siddhiarta. Ada apa di sana Bapak Ibu? Yang pertama adalah ada iksa. Iksa Bapak Ibu yang pertama. Iksa itu apa? Iksa itu tujuan, maksud. Kita mengadakan upacara yatnya ini untuk dalam rangka apa? Kita kan mengenal pancayatnya kan? Ada dewa yatnya, ada resi yatnya, ada manusia yatnya, ada buto yatnya. Jadi 5 sarana, 5 yatnya itu kita jalankan. Tujuannya harus tahu, karena berkaitan dengan tujuan itu akan berkaitan dengan sarana yang kita gunakan. Dan iksa yang kedua iksa sakti, sakti itu kemampuan. Di dalam agama kita, yatnya itu kita bisa dikelompokkan kemampuan ini artinya kekuatan kita menjalankan yatnya. Bapak Ibu. Itu ada 9 kriteria, Bapak Ibu. Ada utama, ada madya, ada jangan bilang alit aja lah bidang nista tapi alit. Jadi utama, madya dan alit. Utama juga dibagi 3. Utama ning utama, madya ning utama, alit ning utama. Madya juga dibagi 3. Kemudian yang alit juga dibagi 3 sehingga ada berapa? 9 tingkatan yatnya dari besar kecilnya. Jadi sesuaikan dengan kemampuan kita, kemampuan umat kita. Bukan keberhasilan itu ditentukan oleh besar kecilnya. Sekali lagi, bukan oleh besar kecilnya. Di dalam kitab Saras Camu saya Sloka 207 itu mengatakan Natan Pramana Kue Hania. Sekalipun semua yang kita berikan, sakuening drebya nikang yang punya kenanya, segala milik kita yatnyakan, kita korbankan. Yang aglah budinya, kalau hatinya aglah itu ragu-ragu. Artinya ragu-ragu, hatinya bener apa enggak, boleh apa enggak. Kapa alang-alang tan tulus jaga, tidak tulus ikhlas. Tanpa palaika tidak akan berpahala. Sang kesepannya seradaning manah maka sadaning palanike. Kuncinya adalah ketulusan hati Bapak Ibu yang membuat yatnya Bapak Ibu itu berpahala. Bukan pada besar kecilnya. Dalam upacara yatnya ini semua bisa beryatnya, tidak ada yang tidak Bapak Ibu. Kalau saya mengutip Bhagavad Gita di 4 Sloka 28. Ruya yatnya, tapa yatnya, yoga yatnya, tato parah. Swedaya jenana yatnya, yataya samsita prata. Apa itu? Ada namanya druya yatnya ketika odalan. Bapak Ibu punya kebetulan pengodolan jualan buah, ngasih buah. Druya itu persembahan dalam bentuk benda. Buah. Kemudian ada kebetulan juragan telur, ngasih telur, monggo. Ada juragan janur, ngasih janur, monggo. Nggak punya apa-apa, ada uang, silahkan. Itu druya yatnya, persembahan dalam bentuk harta benda apapun itu. Druya yatnya Pak De, saya sudah tua kan begitu. Saya sudah enggak bekerja, saya enggak punya apa-apa. Apa yang bisa kita persembahkan? Kriya yatnya, tenaga. Bapak Ibu datang ke pura ngayah. Siapa yang mau bikin penjor kalau enggak ada yang ngayah? Siapa yang mau pasang wastra kalau enggak ada yang ngayah? Jadi ngayah tenaga.
Karena tidak punya harta benda, tenaga kita yatnyakan, kita persembahkan. Itu namanya kriya yatnya. Oh Pak D, saya sudah tua, jalan aja lo tidak bisa. Apa yang bisa kita persembahkan? Jenana yatnya, pengetahuan, nasihat kepada anak-anak kita. Oke. Oh Pak D, saya tidak sekolah, ada lagi. Saya tidak punya pengetahuan, apa yang bisa kita lakukan? Adalah abiyaya yatnya. Tidak membuat orang lain gelisah, tidak membuat orang lain takut. Kamu lo kalau nggak ke pura nggak gowo-gowokan masuk neraka kan lo medeni. Nggak bawa apa-apa pun nggak masalah kok ke pura ya Bapak Ibu. Pernah nggak Bapak Ibu ke pura nggak bawa apa-apa ditolak misalnya yang Widi? Botan. Sayang Widi mengatakan Ananias cintayanto mam ye janah pariu pasate tesamnitya biuk samam yogak semam wahabiyaham. Bhagavad Gita 9 sloka 22. Ananias cintayanto mam, orang yang hanya memikirkan Tuhan tanpa memikirkan yang lain. Ye janah pariu pasate, ye janah pengetahuan dan pikirannya hanya tertuju kepada Tuhan. Tesamnitya biuk samam, akan aku berikan apa yang tidak engkau miliki. Yogak semam waham yaham, akan aku lindungi segala milikmu. Ngoten pasang widi kok. Ya Bapak Ibu. Bapak Ibu udah ada ke pura dengan tidak membawa apa-apa, lu tidak apa-apa. Tetapi bukan berarti Ibu pura-pura tidak punya apa-apa gitu loh. Yang kedua mengajarkan jangan sampai ketika kita tidak ada sarana kita nggak jadi ke pura. Ngoten maksudnya. Nggak ada sarana pun ayo ke pura, nggak masalah. Tapi kalau bisa lebih penting kita membawa persembahan yang paling sederhana Nabi Bapak Ibu. Patrang puspam palam toyam yome baktyo prayo cati tad aham baktyo patritam asnawi prayatat mana. Siapapun yang mempersembahkan sehelai daun, setangkai bunga, sebiji buah dan segelas air dengan penuh rasa bakti akan aku terima sebagai persembahan baktimu kepadaku. Kemudian yang ketiga adalah pranayatnya. Pranayatnya itu hidup kita ini kita korbankan. Bukan berarti kalau para pahlawan atau maharesi kita kan memang dia mengorbankan hidupnya untuk mengajarkan ajaran agama, mencapai kemerdekaan. Kita baru saja juga merdeka, mereka mengorbankan hidupnya. Tapi untuk upacara ini, ayo apa? Kesenangan kita ini kita korbankan dulu. Tadi pembawa acara HP, tolong ketika sembahyang, ketika ada orang Dharma Wacana mohon di silent dulu atau dihentikan dulu main HP-nya. Di dalam Bhagavad Gita ayat 18 sloka 71 juga mengatakan yang sama. Sradawam anasuyasca srinuyat sopi yonara sopi muktah subam lokam pratnuyat punya karmanam. Napa nih gua artinya? Sradawam anas, orang yang memiliki keyakinan walaupun hanya duduk diam mendengarkan, kelak akan ditempatkan di tempat yang baik subam lokam. Bersama siapa? Bersama punya karmanam. Punya karmanam itu orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini Bapak Ibu. Kita Bapak Ibu yang sudah sepuh seumur saya, kalau kita bicara dengan anak kita kalau nggak didengarkan rasanya ya apa Pak? Marah. Sakitnya di mana Pak? Di sini ya. Nggih, ngoten niku. Nggih. Ayo sekarang dengan mendengarkan dalam Canakya Niti Sastra ada 4 hal yang didapatkan. Ini juga penting. Nggih. Sruta Dharmam awapnoti. Dengan jalan mendengarkan kita mengetahui tentang Dharma atau kebenaran. Sruta tiajati durmatim. Dengan mendengarkan pikiran-pikiran yang buruk kita akan dilenyapkan. Sruta jenanam awapnoti. Dengan mendengarkan kita mendapatkan pengetahuan. Sruta moksa awapnoyat. Dengan mendengarkan kita mencapai moksa. Moksa bukan berarti kita meninggal Bapak Ibu. Moksa itu kita bebas dari prasangka buruk. Karena telah mendengarkan. Karena itu ayo kita mendengarkan ketika ada orang yang bicara. Ngerti nggih Bapak Ibu? Nggih napa nggih Bapak Ibu? Nggih, matur semua. Niki pelajaran dasar sebenarnya yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nggih.
ayam bandur ayam, netiga nana lagu citasam, udara cari tanam tahu, wasudai waku tumbakam, mau Upanishad Adhyaya 6 sloka 71. Orang yang berpikiran licik, orang yang angkuh mengatakan hanya kamu saudaraku, yang lain bukan. Tapi orang yang rendah hati memiliki budi pekerti mengatakan wasudai waku tumbakam, kita semua bersaudara. Oleh karena itu ayo Bapak Ibu, kita ada di Jawa, kita ada di lingkungan yang kita katakan minoritas, ayo kita saling menjaga keharmonisan, saling menghormati, saling menghargai, saling menjaga. Karena apa? Ketika nanti kita sakit, yang kita cari pertama sinten? Tonggo, oke? Nopo Bapak Ibu pada tanglet tonggone agamane nopo? Boten. Meskipun Bapak Ibu punya anak dokter semua, satu di Amerika, satu di Australia, satu di Jakarta. Nek Bapak Ibu sakit yang pertama dicari tonggone. Oke? Oleh karena itu, ayo kita jaga keharmonisan kita dengan tetangga. Iksa sakti itu sakti. Kemudian desa. Iksa sakti desa. Desa adalah bagaimana tradisi dan budaya yang berlaku di mana kita berada. Bebanten yang tadi sempat bertanya, niki bebantennya masih bebanten Bali semuanya. Ketika Bapak Ibu datang ke pura, kita mendapatkan vibrasi yang tak terhingga Bapak Ibu. Ingat niki penyengkar ini disebut dengan padu raksa. Di sini kuncinya nggih. Di Tenggara disebut dengan aji raksa. Pertemuan antara timur dan selatan aji raksa. Apa nih kok? Pengetahuan. Dengan kepura kita mendapatkan pengetahuan yang suci. Di barat laut, di barat daya namanya Rudra Raksa. Dengan memiliki pengetahuan kita memiliki kekuatan. Rudra itu kekuatan. Kemudian dari barat laut itu namanya Kala Raksa, waktu. Dengan memiliki pengetahuan, dengan memiliki kekuatan, kita mampu mengisi waktu, kita mampu menggunakan waktu dengan baik. Betul nggih? Karena waktu itu adalah intangible asset atau aset yang tidak bernilai, tidak berbentuk, tapi berharga sekali. Kita tidak dapat memutar waktu 1 menit pun ke belakang, tidak bisa. Oleh karena itu, ayo gunakan waktu sebaik-baiknya dengan memiliki pengetahuan, memiliki kekuatan, kita dapat mengatur waktu. Waktu hidup ini ayo kita gunakan sebaik-baiknya. Paritrenaya sadunam wina saya cadu skritam, dharma samsya panartaya sambawani yuge-yuge. Untuk menyelamatkan paritrenaya sadunam, untuk menyelamatkan kebaikan, menjalankan kebenaran. Wina saya cadu skritam, melenyapkan penderitaan. Dharma samsya panartaya, dengan jalan menjalankan dharma. Itu kesempatan hidup kita, ayo kita manfaatkan. Dengan bisa mengendalikan waktu, mengisi waktu dengan baik, kita mendapatkan di timur laut apa? Sri Raksa. Sri Raksa itu Dewi Sri kesejahteraan. Kita memiliki kecerdasan pengetahuan, kita memiliki kekuatan, waktu telah kita gunakan sebaik-baik, kita akan sejahtera dan bahagia. Ngoten nggih Bapak Ibu? Oleh karena itu Bapak Ibu, ayo rajin datang ke pura. Niku yang saya tekankan, saya tanamkan kepada Pak De di rumah kan saya Widi juga ada. Nek Bapak Ibu ketemu bupati di mana ketemunya? Belum tanglet. Kantor bupati kan? Gak mungkin Bapak Ibu ketemu di pasar. Mau menghadap Pak Camat ketemu di mana? Ya kantor camat. Ya kita ketemu Sayang Widi di mana tempatnya? Di pura. Dah ngoten lho. Nggih. Nggih napa nggih? Nah, jadi ayo datang, siapa lagi yang akan menjaga pura gitu? Dibikin pura besar-besar begini, enggak ada yang datang, nanti sama Pemkot ditutup nanti puranya. Enggak, oleh karena itu ayo kita datang. Jangan ragu-ragu ketika tidak membawa apa. Enggak sudah ke pura, aku enggak bawa apa-apa. Enggak, datang saja ke pura enggak apa-apa. Tetapi besok jangan sering-sering ya. Besok ini nggak bawa, besok harus bawa. Nanti cara Pak Gede boleh nggak gawa apa-apa, muka apa nang pura nggak gawa apa-apa. Nah ini nanti terakhir ini apa kita dapatkan Bapak Ibu? Disebut apa nih? Prasadam, loh kan? Selesai sembahyang kita makan bersama.
Prasadam ini kalau di dalam Bhagavad Gita Adhya 3 sloka 13 itu akan menghancurkan segala dosa kita, akan menyucikan diri kita. Yatnya sista sina santo mucante sarwa kilpisai hujante tua gampapa yepa canti atma karanat. Siapapun yang memakan persembahan dari sisa yatnya sista, akan dihapuskan segala dosa-dosanya. Siapapun yang makan hanya untuk kepentingannya sendiri tanpa beriatnya, sesungguhnya ia makan dosanya sendiri. Ngoten lho nggih. Oleh karena itu ayo ke pura bawa bawa buah, bawa roti silakan dan kita makan bersama. Tapi dosa yang mana yang dihapuskan? Dosa-dosa dari memperoleh makanan ini. Bukan berarti kita tadi mencuri di sana makan prasadam dosa kita hapus, hilang boten. Nggih, dari Pak Gede gampang rek ngapus dosa tanggo prasadam ke pura nggih enggak. Dosa dalam rangka mendapatkan makanan dan buah daun ini. Nggih. Untuk mendapatkan ini ada pembunuhan apa boten? Ada, ya. Ayam lagi enak dulinan dibeleh kan membunuh. Nggih. Buah lagi enak nempel di pohonnya dipetik kan membunuh. Bunga juga begitu. Kalau di dalam kitab Manu Semerti Adhya 5 sloka 48 bahwa pembunuhan itu adalah pantangan yang paling utama bagi siapapun yang ingin mendapatkan kesucian. Tetapi dengan prasadam setelah kita persembahkan kepada Sang Hyang Widi dan kita nikmati dosa-dosa terhadap memperoleh dari sarana itu yang dihapuskan. Ingat, bukan dosa-dosa kita dari korupsi dihapus botan. Tapi dosa-dosa kita untuk dalam rangka mendapatkan ini. Nah itu tadi makna dari keseluruhan ini yang disebut dengan desa. Ingat sekali lagi, sarana persembahyangan ini pinangke ragan tutui. Ayo kita wujudkan apa yang kita bisa buat, apa yang berlaku di sini. Ayo itu kita aturkan. Kemudian kala, di kala itu waktu. Kala itu waktu. Waktu odalan kita bisa mengambil saseh atau tumpek. Kalau tumpek itu 6 bulan sekali, kalau saseh setahun sekali. Niki saseh apa? Saseh nggih. Saseh karo ya Pak. Saseh karo itu karo kaso kapat ketiga. Kaso itu kasih ke karo ya. Karo ke-12 ya? Oh kedua, iya karo. Iya benar. Karo ketiga kapat ya. Kasih kedua. Tetapi di samping itu, waktu ini juga adalah bagaimana kita mengatur waktu ini supaya apa? Umat kita ada bisa tangkil pagi boleh karena dia kerja siang, monggo pagi. Oh karena dia kerjanya siang, karena dia kerjanya pagi, siang. Oh ada yang malam, ada adik yang mahasiswa malam boleh. Bapak Ibu ngapunten niki, rajin nama boten sembahyang trisandir. Pasti pagi siang sore. Nah kalau siang enggak apa-apa, bolong-bolong dikit boleh tapi asal tetap ingat sayang. Sembahyang pagi nih ke wastane pratah samdia. Sembahyang pagi nih ke jam berapa? 03.45 06.00 nih ke waktu Brahma Mahurti. Waktu Brahma paling tepat. Pagi hari kita memuja siapa Bapak Ibu? Manifestasi Sang Hyang Widi dalam wujudnya sebagai Brahma. Agar apa? Kita mampu menciptakan sesuatu yang baik. Sekali lagi, kita memuja Tuhan dalam manifestasi sebagai Brahma. Kita mampu menciptakan sesuatu yang baik untuk kita gunakan dalam hidup kita. Brahma kan sebagai pencipta pagi hari. Kemudian siang hari Surya Madhyanika namanya jam 12. Kita menyembah siapa? Sang Hyang Widi dalam wujudnya sebagai Wisnu. Agar apa? Apa yang sudah kita ciptakan mampu kita pelihara, Banyak yang bisa menciptakan tapi nggak ono sing ngopeni. Rekra gemletak di mana semrawut di sana. Ayo kita jaga, ayo kita lestarikan. Ajaran Dharma ini ayo kita lestarikan. Anak-anak kita tadi baca sloka itu bagus, menghafal sloka bagus, tari rejang dewa bagus. Itu mengajarkan kepada kita. Untuk anak-anak kita, dia menyintai ajaran Dharma, menyintai budaya kita. Jangan katakan, oh kok salah, tidak. Walaupun nanti kalau kita ikut lomba niki untuk guru-guru pasraman,
ada aturan yang harus diketahui guru lagu niko. Kemudian untuk menghafal tadi dengan reng parering, apalagi Surabaya ini jero Mangkuwayan Sumadite termasuk tokoh juga. Saya lihat Surabaya paling bagus karena pemerintahnya memberikan santunan untuk penghafal sloka nggih Mangkuwayan nggih. Nah, itu mungkin dicontoh, mudah-mudahan bisa dicontoh di kabupaten lain. Ini nanti disiarkan rekam shootingan saya oleh Ibu Tuangga supaya kabupaten lain juga melakukan hal yang sama kepada pemerintahnya gitu loh. Karena di tetangga agama yang lain juga mendapatkan itu, kenapa kita tidak gitu loh. Ayo anak-anak kita ajarkan untuk menyintai budaya dan menyintai agamanya melalui pendekatan-pendekatan itu. Nah Bapak Ibu Mas Sedharma, sileyatnya tadi desa Ikse Sati, desa kale, sudah kale ya waktu ya tadi Mas ya. Desa kale, kemudian yang terakhir adalah tatwa. Tatwa itu adalah filsafat. Tatwa filsafat, kenapa sih kita sesungguhnya harus beriatnya? Itu yang penting Bapak Ibu. Saya hanya mengasih satu saja. Inti atau tujuan utama dari yatnya adalah dalam rangka membayar hutang. Satu saja saya sampaikan karena banyak fungsinya dia. Satu yatnya adalah untuk membayar hutang. Dewa hutang kepada Tuhan kita bayar dengan dewa yatnya dan buta yatnya. Kemudian hutang kepada resi kita bayar dengan resi yatnya. Kemudian hutang kepada Pitra Rene kita bayar dengan manusia yatnya dan apalagi satu Pitra yatnya. Tapi intinya Bapak Ibu, upacara yatnya tidak ditentukan oleh besar kecilnya, tetapi ketulusan hati semua orang, semua yang terlibat dalam upacara yatnya itu. Oleh karena itu ayo kita jalankan yatnya dengan ketulusan hati, jalankan yatnya dengan kesungguhan, jalankan yatnya sebagai sebuah kewajiban. Karmane wadi karaste mapale sukadacana, makarma pala heturbur mati sango setiva karmani. Lakukan semua karena menjalankan kewajiban, bukan karena kita mengharapkan pahala baru kita melakukan. Jangan pula kita diam, tidak berbuat apa-apa. Ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Ngapunten, mungkin agak panjang. Saya berharap Om Sarwa Sam Swasti Bawantu, semoga kita semua ada dalam keadaan baik. Swaha. Om Sarwa Sam Santir Bawantu, semoga kita senantiasa dapat merasakan kedamaian. Swaha. Om Sarwa Sam Manggalam Bawantu, semoga kita dapat menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Swaha. Om Sarwa Sam Purnam Bawantu, sehingga kita dapat mencapai kesempurnaan. Swaha. Om Arestani Mesarwo Atmo Ani Bersta, semoga badan dan pikiran kita tetap sehat, jauh dari penyakit dan bangkit untuk meningkatkan kualitas diri. Swaha. Saya tutup dengan para mesanti Om Santi 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 Om. Inggih kasih kepada Bapak Ibu. Sebuah dharma wacana yang begitu sangat luar biasa. Semoga apa yang sudah beliau sampaikan dapatlah bermanfaat bagi kehidupan kita dan kita